pertama, bacaan diambil dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, berkata kepada Raja Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian Tuhan bersabda kepada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Maka dia pergi dan berbuat seperti disabdakan Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah, sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit, sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dengan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Merekalah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan pada hari ini menampilkan kepada kita situasi krisis, baik krisis spiritual maupun krisis ekonomi dan krisis-krisis lainnya. Dalam bacaan pertama tadi, Nabi Elia muncul dan berhadapan dengan Raja Ahab. Jika kita membaca hanya perikop yang baru saja kita dengar, mungkin kita bertanya-tanya, kira-kira apa yang terjadi antara Elia dengan Raja Ahab ini? Sampai tadi terjadi percakapan yang mengatakan bahwa Elia mengatakan, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika kita lihat kembali ke belakang, maka kita akan temukan bahwa pada zaman Nabi Elia ada begitu banyak orang menyembah Baal. Salah satunya adalah Raja Ahab itu, yang sangat dipengaruhi oleh istrinya Izebel. Mereka tidak menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi, tetapi mereka menyembah dewa-dewa yang mereka buat sendiri, bahkan menjadikan diri mereka sendiri juga sebagai bagian dari dewa itu. Elia muncul secara tiba dari Tisbe Gilead. Ia menyampaikan membuat bahwa tidak akan ada hujan atau embun selama bertahun-tahun. Ini adalah sebuah tantangan langsung terhadap Allah, yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penguasa alam. Ia adalah satu-satunya Allah yang memberi pengharapan kepada semua orang yang percaya kepadanya, dan mampu mengangkat kita dari keterpurukan kita sebagai manusia.
Keterpurukan kita itu digambarkan dalam bacaan Injil tadi. Yesus menampilkan dua hal yang sangat kontras. Yang pertama, dia mengatakan berbahagialah, tetapi untuk siapa kebahagiaan itu diperuntukkan? Yang pertama tadi dia bilang untuk orang yang miskin di hadapan Allah. Lalu yang kedua untuk orang yang berduka cita. Lalu yang berikut untuk orang yang lemah lembut. Dan pada ayat 6 dia menegaskan bahwa itu juga diperuntukkan bagi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bagi orang-orang ini kebahagiaan disediakan oleh Allah, bukan tanpa pengorbanan. Kebahagiaan yang sama juga diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat baik dalam nama Tuhan, bukan orang-orang yang berpura-pura baik, tetapi orang-orang yang berbuat baik dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita banyak mengalami krisis, baik dalam keluarga, di dalam dunia kerja, bahkan ada krisis personal yang kita alami sendiri. Pilihan adalah apakah kita melarikan diri kepada Baal. Yang dimaksud bukan hanya dewa-dewa, tapi Baal yang dimaksud berarti kita melarikan diri pada kesenangan-kesenangan sesaat dan meninggalkan Tuhan. Melarikan diri mungkin dalam praktis sehari-hari itu ada yang namanya atau pendoa-pendoa palsu. Ataukah lebih memilih Tuhan sebagai jalan yang kita yakini bisa membuka solusi bagi kita dalam krisis.